Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2D yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fadayan dengan NPM 100, Fatur Paka Pradana Sodikin dengan NPM 103, yang terakhir ada Indah Syahani dengan NPM 120. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir text mining kami dengan judul Perbandingan Analisis Sentimen Timnas Indonesia menggunakan Neural Network, Random Forest, Logistic Regression dengan topik modeling LDA. Oke, dalam melakukan tugas akhir ini tentu ada beberapa metode yang digunakan atau alur yang digunakan. Oke, untuk alur pertama itu adalah crawling. Ya, mungkin bisa langsung saja. Oke, sebelum kita menganalisis pada Orange, kita lebih dulu scraping data pada Google Colab menggunakan fitur Tweet Harvest. Langsung ke Google Colab-nya aja. Nah, sebelum scraping, terlebih dahulu kita menginstal Node.js versi 18 dan npm atau Node Package Manager dari repository Node Source di sistem operasi berbasis Debian. Lalu selanjutnya ada shell untuk menyimpan autentikasi token dari akun-akun Twitter yang akan digunakan. Nantinya autentikasi token ini untuk mengakses data dari Twitternya. Ya, lalu selanjutnya, nah di sini ada sintaks untuk scrap data Twitter. Data scrap ini nantinya akan disimpan di file CSV dan keyword yang digunakan yaitu timnas dengan limitnya yaitu 1000. Nah, di sini kita udah coba berbagai keyword data, contohnya seperti semut gufron, ESAF Honda, bea cukai, pemerintah Indonesia, dan lain-lain. Kurang lebih kita sudah mencoba 15 keyword dan yang cocok adalah data timnas dengan banyak data yaitu 755 data dan 15 kolom. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan workflow yang sudah kita buat pada Orange. Oke, kita bisa langsung ke Orange saja. Nah, di sini adalah gambaran besar dari workflow yang kami buat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kami membandingkan beberapa metode text analysis seperti logistic regression, neural network, random forest, dan juga di sini ada topik modeling. Oke, sebelum itu semua, pertama-tama di sini kita menggunakan dua source dokumen. Dokumen pertama adalah timnasfix.csv. Nah, ini adalah data yang tadi di scraping oleh Twitter. Nah, yang kedua itu adalah data CSV, yaitu kelas dari sentimennya. Nah, untuk mendapatkan data kelas sentimen ini, di sini kami melakukan sentimen analisis terlebih dahulu. Jadi hasil dari sentimennya sendiri itu kurang lebih seperti ini. Nilai dari sentimen setiap tweetnya itu beragam ya, ada -10 sampai yang nilai positif gitu. Nah, berbekal dari nilai tersebut, kami melakukan labeling dari sentimen tersebut menggunakan Excel. Nah, hasil labelingnya tersebut itu seperti ini gitu. Jadi yang negatif di label sebagai negatif, yang nilainya 0 di labeling sebagai netral, dan juga yang nilainya positif atau lebih dari 0 di labeling sebagai positif. Oke. Dari kedua data tersebut kita menggabungkan dengan widget merge data. Oke, datanya digabungkan. Bisa dilihat ini untuk menggabungkan saja. Nah, selanjutnya setelah data itu digabungkan, di sini kami melakukan di view dulu ya, datanya di view dulu. Nah, ini adalah datanya, data-data dari tweet-tweet yang telah di scraping tadi. Ya, karena di data ini masih sangat kotor gitu ya. Bisa dilihat di sini ada beberapa banyak keyword yang bisa dibilang tidak terpakai, misalnya stop word dan lain-lain, number gitu ya, yang tidak akan dipakai. Oke, maka sebelum kita melakukan analisis teks, kita melakukan pre-processing terlebih dahulu. Oke, untuk pre-processing sendiri itu seperti pada umumnya
kita mencoreng bagian-bagian yang sekiranya kita perlukan. Misalkan di transform itu kita mengubah setiap kata-kata yang menjadi lowercase atau huruf kecil, remove accent, parse HTML, remove URL. Dan juga menggunakan regex expression untuk menghilangkan tanda baca dan juga lain-lainnya gitu ya. Dan di sini di filtering itu menggunakan stop word, tadi stop word ya. Nah, untuk stop word ini di sini kami menambah kamus baru, yaitu kata-kata yang dinilai tidak perlu dan juga sering dipakai gitu. Misalnya yang disingkat jadi YG gitu. Nah, di sini kita kumpulkan data-datanya atau kamusnya dan jadikan kamus stop word baru kayak gitu. Dicontreng aja nih semuanya lexicon, numbers, regex expression untuk menghilangkan data-data yang kotor ya. Oke, setelah di preprocessing, di sini ada beberapa alur atau kita bisa lihat dulu hasil preprocessingnya di corpusnya terlebih dahulu. Ya ini bisa dibilang lebih bersih kayak gitu ya. Oke, udah di close aja. Oke, setelah data di preprocessing di sini kita ada dua alur, yaitu alur untuk topic modeling dan juga alur untuk text analysis atau klasifikasinya. Nah, sini kita bakal ke bawah terlebih dahulu. Nah, di bawah sini kita menggunakan widget select column untuk memilih kolom-kolom yang dinilai perlu atau fitur-fitur yang dinilai perlu untuk dianalisis. Oke, gitu aja. Nah, dari kolom-kolom yang tadi select, di sini ada 3 alur lagi, yaitu tweet profiler, sentiment analysis, dan juga topic modeling. Oke, kita bisa ke tweet profiler terlebih dahulu. Oke, tweet profiler ini langsung saja dilihat hasilnya. Untuk melihat emotion yang ada di dalam tweet tersebut gitu ya. Oke, gunanya untuk bisa dianalisis lebih lanjut gitu. Oke, itu aja buat tweet profiler. Nah, ada juga sentiment analysis. Nah, sentiment analysis itu yang tadi di awal dijelasin ya. Ini untuk mengetahui kelas sentimen dari setiap tweetnya. Tweetnya itu bernilai positif, netral, ataupun negatif kayak gitu. Oke, lanjut aja ke topik modeling. Nah, dari select column yang tadi kita bisa menggunakan topik modeling dengan metode LDA atau direct allocation ya. Dengan nomor topik itu 10. Jadi di sini ditentukan 10 topik. Nah, 10 topik tersebut dikelompoknya itu ada topik-topik keywordsnya gitu. Jadi misalkan di topik pertama itu keyword yang sering muncul atau berpengaruh ada timnas, juara, Indonesia, pemain, dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga topik-topik yang lainnya. Nah, dari keyword-keyword tersebut sebenarnya kita bisa elaborasi lebih lanjut atau kita bisa simpulkan untuk menjadi suatu topik tertentu. Misalnya di topik pertama itu timnas, juara, Indonesia, pemain, Belanda, pusat, Spanyol, menang, gercep, Inggris. Nah, dari topik nomor 1 nih kita bisa ambil kesimpulan buat topik nomor 1 nih membahas tentang Indonesia yang juara, harus juara gercep, biar bisa lanjut lawan Belanda, Spanyol, dan Inggris dan sebagainya gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan juga topik-topik yang lainnya ya. Oke, setelah itu di habis topik modeling, lihat dulu tuh LDA visualization-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah kata-kata yang sering muncul, yang abu tuh yang sering muncul, sementara yang merah tuh korelasi antara si keywordnya dengan topiknya gitu. Jadi misalkan di topik nomor 1 kali ya, topik nomor 1. Nah, di sini kata yang sering muncul tuh timnas. Dan juga korelasi yang paling besar itu ada juga di timnas kayak gitu. Sementara di nomor 2 nih, topik nomor 2, kalau misalnya kita lihat, nah di sini kata yang paling banyak muncul itu timnas juga, dan juga korelasi yang paling berpengaruh, korelasi antara si keywordnya dengan topiknya itu timnas. Atau ada juga Indonesia ya, yang korelasinya itu gede gitu.
Oke, itu aja untuk visualization-nya. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke alur yang kedua kali ya, ke back of words. Nah, sebelum dianalisis teks klasifikasi, kita melakukan pembobotan teks terlebih dahulu dengan menggunakan back of words. Nah, dokumen frekuensinya dengan IDF, ini sama aja seperti di TP ya. Nah, dapat dilihat di hasil word cloud-nya bahwa kata yang paling berbobot itu ada Indonesia. Gitu. Dan juga ada pemain ranking nomor 2, ada U atau umur itu ya, piala, VS, dan lain sebagainya. Oke. Udah, itu aja, di close. Nah, hasil dari BOW-nya bisa kita lihat di sini. Nah, ini hasil pembobotannya per katanya ya. Oke. Dan ini dilihatin aja hasil nilainya seperti ini gitu ya. Oke, setelah hasil BOW hasil dari preprocessingnya dibobotkan, nah selanjutnya bakal diselect kolom gitu. Nah, selanjutnya mungkin saya serahkan pada Pak Tur ya. Terima kasih saudara Pak Yunus. Oke, kita masuk ke dalam select column. Nah, dalam select column ini kita akan menseleksi kolom-kolom yang mana nanti kolom-kolom yang mana nanti akan digunakan untuk perhitungan klasifikasi model mesin learning-nya. Nah, di sini kita bisa lihat mana-mana saja kolom yang nanti digunakan dan yang tidak akan digunakan. Contohnya yang pertama nih, di sini ada kolom ignore. Artinya di mana kolom-kolom di dalam sini, dalam ignore tersebut nantinya tidak akan terpakai atau tidak akan dihitung oleh model mesin learning-nya. Kemudian di sini ada kolom feature. Nah, dalam kolom feature ini nantinya kolom-kolom atau kata-kata di dalam kolom feature ini akan dihitung sebagai dasar perhitungan klasifikasi yang nantinya akan digunakan oleh model machine learning-nya. Kemudian ada targetnya, kelas, atau yang nantinya menjadi tujuan model machine learning-nya untuk mengklasifikasikan kata-kata tersebut. Di sini kelasnya maksudnya kelas sentimen. Kemudian di sini ada meta. Meta ini artinya kolom-kolom tambahan yang nantinya hanya sebagai kolom tambahan informasi gitu, tidak dihitung, tetapi diikutsertakan untuk sebagai kolom visualisasi saja, menambah informasi gitu. Oke, kemudian di sini kita masuk ke dalam data center. Kita di sini menggunakan widget data center ya untuk membagi proporsi jumlah antara data latih dengan data ujinya. Kemudian di sini kita menggunakan sampling type. Sampling type-nya maksudnya jenis samplingnya itu menggunakan fixed proportion of data, artinya proporsi datanya tetap gitu pembagiannya, yaitu menggunakan sebanyak 50%, yang dimana artinya 90% nanti kita jadikan 90% data yang tadi kita telah kumpulkan itu menjadi data sampler atau data latihnya, hanya 10%-nya itu menjadi data uji. Oke, kemudian dari data sampler ini kita menyalurkan gitu ke dalam model-model machine learning-nya dan ataupun ke dalam pentest score-nya gitu, ataupun masuk ke dalam prediksi untuk dari data ujinya. Kita lihat data sampelnya itu, ini ada jalur data sampel data, artinya kita masukkan data latihnya, kemudian remaining data ke prediksinya, itu artinya untuk menjadi data uji yang baru gitu. Oke, kita masuk saja kepada widget test score-nya untuk melihat seberapa baik hasil dari performa dari ketiga model reasoning tersebut.
bisa kita lihat jika dari sini terdapat beberapa parameter evaluasi yang untuk digunakan untuk menilai seberapa baik keakuratan model untuk memprediksi kelas tersebut ya. Di sini ada AUC, saya jelaskan terlebih dahulu. AUC area under the curve artinya seberapa baik model tersebut mengerti atau membedakan antara kelas 1, membedakan karakteristik antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian di sini ada CA atau classification accuracy, artinya seberapa besar sih keakuratan klasifikasinya, keakuratan model untuk mengklasifikasikan kelas-kelas sentimen gitu. Jadi data-data yang diuji gitu atau dilatih. Kemudian di sini ada precision dan recall. Precision itu seberapa baik keakuratan positif model yang memprediksi yang diprediksi oleh model gitu. Kemudian ada recall itu seberapa banyak data, seberapa banyakkah atau seberapa besar keakuratan positif dari data yang diprediksi benar oleh model. Kemudian F1 ini adalah rata-rata nilai harmonik atau nilai rata-rata harmonik antara precision dan recall. Jadi F1 jelas semakin tinggi F1-nya, semakin stabil atau semakin baik juga nilai semakin stabil lah performa model tersebut, intinya begitu. Kemudian dari semua nilai-nilai ini semakin besar nilainya atau semakin mendekati 1, artinya model tersebut semakin baik. Begitu juga untuk semua parameter gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini yang paling unggul untuk nilai AUC-nya area under curve ada random forest sebesar 0,763. Kemudian disusul oleh repetisi gradation sebesar 0,743. Kemudian yang terakhir, mendapati posisi terakhir ada neural network sebesar 0,688. Nah, kemudian akan tetapi untuk classification accuracy-nya yang memegang posisi pertama yaitu logistic regression sebesar 0,593. Disusul kemudian random forest 0,575 dan yang terakhir neural network, lagi neural network mendapatkan posisi terakhir besar 0,541. Bila kita lihat ya overall untuk kemampuan nilai dari rata-rata model tersebut, kita bisa lihat neural network ketinggalan di antara dua model ini, yaitu dua model lain, yaitu logistic regression dan random forest. Sedangkan logistic regression dan random forest saling mengungguli satu sama antara lain, jadi berdekatan lah. Kemampuannya sengit antara satu sama lain. Oke. Di sini kita menggunakan uji cross validation dengan jumlah votes ya, yaitu sebanyak 10. Bisa kita lihat di sini ROC analysis. ROC analysis itu artinya nilai AUC atau nilai area under the curve yang ditabelkan, yang digrafikan maksudnya. Jadi artinya semakin besar nilainya mendekati 1, artinya semakin baik pula model yang bila luas grafiknya itu mendekati 1, artinya semakin baik pula modelnya, performanya begitu. Kita
kita bisa lihat di sini ada targetnya, kita ke negatif, artinya kita melihat nih bagaimana ketiga model tersebut mengklasifikasikan kelas negatif gitu. Bisa kita lihat dari awal grafik menunjukkan logistic regression menang di antara dua model tersebut ya, performanya. Tetapi di akhir performanya kurang menurun ya, dan disusul oleh random forest. Kita bisa lihat random forest yang agak begitu stabil ya performanya gitu. Tetapi sejauh ini overall logistic regression yang mengungguli keduanya gitu. Walaupun sengit walaupun performa logistic regression dan random forest begitu sengit ya, saling berdekatan gitu, saling mengejar. Dan yang terakhir ada neural network di posisi terakhir, yang warna oranye ini. Ketinggalan ya performanya, ketinggalan jauh, ya sedikit ketinggalan lah di antara kedua model lain ya. Untuk kita lihat untuk kelas netralnya, dalam kelas netralnya lagi-lagi random forest begitu stabil ya, menunjukkan grafiknya itu stabil, tidak ada, mungkin ada penurunan sedikit di akhir tapi tidak begitu signifikan gitu, tapi stabil dari awal gitu, menunjukkan performa yang lumayan bagus. Dan untuk logistic regression hampir mirip dengan random forest, tetapi di awal kurang begitu baik ya untuk mengklasifikasinya, untuk klasifikasi kelas netralnya. Oke, kemudian lagi-lagi neural network. Mengapa neural network mendapatkan posisi terakhir, atau bisa lihat grafiknya yang cenderung ketinggalan ya dibandingkan kedua model lainnya. Kita lihat apakah neural network berhasil mengejar di positif. Lagi-lagi tidak, sayang sekali. Neural network menjadi metode yang jadi neural network ini ketinggalan dibandingkan algoritma lain gitu, untuk performanya untuk mengukur kelas positif gitu. Tapi di sini bisa kita lihat logistic regression cukup handal ya untuk mengklasifikasikan kelas positifnya. Cukup stabil di awal dan cukup tinggi gitu, sedikit lebih tinggi dibandingkan random forest. Tapi overall random forest lah yang cukup stabil di antara ketiga buah kelas ini. Jadi pada saat untuk mengklasifikasikan ketiga buah kelas antara kelas netral, positif maupun negatif gitu, pada saat mengklasifikasikan kelas sentimennya gitu, random forest cukup stabil ya dibandingkan kedua model algoritma lain gitu. Oke, begitu saja untuk relasinya. Kemudian ada confusion matrixnya. Kita lihat confusion matrixnya. Nah, di confusion matrix ini logistic regression berhasil mengklasifikasikan kelas negatif sebanyak 52,1%, untuk kelas netralnya 53,4%, dan untuk kelas positifnya 74,4%. Cukup hasil yang lumayan bagus lah. Dan kemudian untuk neural networknya, nah di neural networknya kita mendapatkan keakuratan untuk prediksi kelas negatifnya yaitu 47,6%, untuk kelas netral 51,2%, dan untuk positif 61,8%. Kalau dibandingkan dengan logistic regression ini nilainya cukup ketinggalan sedikit ya. Artinya neural network tuh sedikit lebih kurang baik performanya gitu. Kalau bisa kita lihat
random forest ya. Random forest ini kelas dia berhasil memprediksi benar untuk kelas negatifnya sebanyak 57,1%, 51,8% untuk kelas neutralnya, dan untuk kelas positifnya 71,4%. Bila kita lihat ya random forest, kita bandingkan dengan dua algoritma lain, random forest ternyata tuh hampir sama ya performanya dengan logistic regression gitu. Benar berarti yang tadi di grafik tampilkan, performa antara logistic regression dan random forest itu saling mengungguli satu sama lain gitu. Oke. Kemudian kita lanjut aja ke prediction ya. Artinya kita di sini melihat bagaimana sih performa model bila diberi data uji baru gitu. Tadi kan udah dilatih nih, kita masuk ke data uji baru gimana sih modelnya. Nah untuk logistic regression, dia AUC-nya, skor AUC-nya kita lihat 0,844 ya, berarti 84%. Memang cukup bagus ya. Untuk klasifikasi akurasinya 64% ya. lumayan bagus ya. Kalau coba kita lihat dibandingkan dengan neural network, untuk neural network model AUC-nya 0,43%, sedangkan klasifikasi akurasinya 0,6 ya, atau 60% gitu. Nah ternyata formnya benar ya berarti ya, ternyata benar gitu, neural network tuh performanya lebih kurang dibandingkan logistik. Apakah lebih kurang lagi dibandingkan random forest? Oh ternyata benar ya. Tadi neural network tuh sebanyak 0,7, sedangkan random forest sendiri 0,847. Ini klasifikasi akurasinya 0,6 gitu. Oh berarti ini random forest nih, artinya saling mengungguli ya. Bila kita lihat dengan logistic regression tidak jauh beda, walaupun di sini logistic regression sedikit lebih tinggi dibandingkan random forest. Kita lihat lagi konfirmatifnya, seberapa banyak sih dia tuh mau memprediksi data uji baru gitu. Oh iya, kita saya ini sebagai informasi tambahan saja. Bila di sini kan disuguhi matriks ya, confirmation matriks. Bila ingin mengetahui jumlah mana yang benar dengan cepat, kita bisa lihat diagonal kiri ya, diagonal kiri matriks yang abu-abu ini. Kita bisa saya korek. Nah, ini terdapat diagonal matriks abu-abu nih. Nah, kita jumlahkan saja semuanya. Yang di sini ada 3, 28, 17. Ini adalah jumlah-jumlah memprediksi jumlah-jumlah seberapa besar gitu jumlah tweet yang berhasil, yang benar gitu, yang berhasil diklasifikasikan oleh model gitu. Dan ini kalau misalkan dipertanyakan kenapa 0, di sini kemungkinan dikarenakan ini matriksnya kemungkinan minimal untuk 4 kali 4 ya. Sedangkan saya hanya mempunyai sedangkan di sini kita mempunyai 3 buah kelas. Seharusnya 3 kali 3 kemungkinan di software Orange ini tidak mendukung matriks 4 kali 4 gitu. Tidak mendukung matriks 3 kali 3 gitu, atau kurang dari 4 kali 4. Makanya untuk menyimbangkan proporsi perbandingan matriksnya, makanya 4 kali 4 gitu. Ini netral ini sebenarnya nggak dianggap lah, cuma untuk menyimbangkan bentuknya gitu, istilahnya gitu. Kita balik lagi nih, jumlah benar tweetnya juga kita jumlahkan 3 tambah 28 tambah 17 gitu ya. Ini sebanyak 48 buah lah. Banyak 48 buah tweet yang benar diprediksi oleh logistic regression.
yang benar klasifikasinya gitu. Dari jumlah totalnya sebanyak 75 buah yang diujikan. Lumayan. Coba kita lihat yang neural network matrix. Nah, untuk neural network sendiri bila kita tambahkan tanpa tambah 25 tambah 16 yang kira-kira sebanyak 45 ya, 45 buah tweet yang berhasil benar diklasifikasi oleh neural network dari 75 buah tweet yang diujikan. Ini sebanyak selisih 3 ya dibandingkan oleh dibandingkan oleh neural network gitu. Keunggulannya lebih 3 ya. Coba kita lihat di random forestnya. Untuk random forest ya kita tambahkan ya 1 tambah 28 plus 9 tambah 16, hasilnya 45 ya, 45 juga ya yang benar ya. Berarti sama nih random forest nih, jumlahnya sama, hasil yang benarnya dikasih di prediksinya gitu dengan neural network gitu. Berarti kesimpulannya sejauh ini logistic regression lah yang yang paling banyak memprediksi benar untuk condition untuk untuk memprediksi kelas sentimennya gitu. Jadi logistic regression lah yang paling banyak untuk memprediksi data uji barunya itu sebanyak 48 buah, sedangkan 2 algoritma lain neural network dan random forest hanya memprediksi 45 buah, berarti selisih 3 buah gitu di antara algoritma lain gitu. Walaupun AOC-nya memegang maupun AOC-nya random forest lebih bagus dan performanya lebih stabil, tapi untuk prediksinya untuk jumlah data keakuratan untuk jumlah tweet benarnya yang diklasifikasikan logistic regression lah yang menang di antara 2 algoritma lain. Oke, segitu saja kira-kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.